Terus suka tiba-tiba diem, kayak mematung gitu. Begitu, nih gini. Nah, kalau tunawisma, opsi hiburan yang terjangkau sama mereka tuh cuma Ini banyak banget di request nih. Philadelphia, kota zombie. Iya, jadi salah satu kota di Amerika ini dapat julukan kota zombie. Gara-gara banyak warganya yang berperilaku aneh di luar kontrol. Jadi cenderung kayak zombie gitu mereka. Anjir. Ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas Philadelphia, kota zombie di Amerika Serikat. Ini tuh sebenarnya ada apa di sana? Apa yang terjadi? Kok masyarakatnya bisa sampai jadi kayak zombie begini? Di Learning by Googling. Oke, sebelum kita bahas kenapa warga kota ini pada kayak zombie, kita bahas dulu kotanya ya. Kita bahas dulu Philadelphia-nya. Jadi, Philadelphia ini adalah kota terbesar di negara bagian Pennsylvania. Dan jadi kota terbesar ke-6 di Amerika Serikat. Nah, selain wilayahnya yang gede, penduduk Philadelphia ini juga banyak banget. Dan ini ngejadiin Philadelphia sebagai salah satu kota terpadat di Amerika Serikat. Tapi sayangnya ternyata salah satu kota terbesar di Amerika ini udah dari lama ngalamin masalah yang cukup pelik. Masalah apa? Jadi belakangan ini banyak banget yang ngeberitain Philadelphia yang disebut sebagai kota zombie. Gara-gara banyak penduduk di sana yang keliaran di jalan-jalan dengan gestur dan kelakuan yang kayak zombie. Ya, ini sebenarnya kalau lu nyari sendiri juga pasti banyak nemu nih video-video zombie Philadelphia ini. Di video yang ada tuh kelihatan ya, mereka tuh jalan sempoyongan kayak nggak tahu arah gitu. Kelihatannya juga kayak setengah sadar. Terus suka tiba-tiba diem, kayak mematung gitu. Begitu, nih gini. Tapi terus tiba-tiba mereka bisa melakukan gerakan-gerakan aneh dan nggak jelas. Terus kalau lagi kumat gitu kadang-kadang ada tuh, mereka sepersekian detik kayak sadar gitu. Kayak langsung tiba-tiba beraktivitas kayak biasa gitu. Tapi nggak lama, tahu-tahu biasa kumat lagi. Diem lagi, ngezombie lagi. Dan kondisi ini diperparah lagi sama kondisi sudut-sudut kotanya yang kelihatan nggak terawat. Banyak banget bangunan yang kelihatan nggak keurus dan ada banyak coret-coretannya juga. Terus lingkungannya juga kelihatan kotor dan ditambah dengan banyaknya gelandangan yang tidur sembarangan di trotoar. Dan ini nih bikin suasana di sana tuh jadi makin kelihatan kayak kota mati. Jadi kayak kota zombie. Kenapa orang-orang ini jadi zombie begitu? Alasannya cuma satu. Karena mereka kecanduan obat-obatan terlarang. Iya, peredaran obat-obatan terlarang di Philadelphia ini ternyata udah parah banget. Dan bahkan saking banyaknya, gelandangan-gelandangan yang pada tidur di trotoar tadi tuh, itu mereka kebanyakan juga pada make. Nah, dengan banyaknya pemakai di Philadelphia ini, dan intensitas makainya juga sering banget, jadinya ya banyak orang sana yang ngalamin efek ekstrim dari obat-obatan yang mereka pakai. Jadinya kelihatan kayak zombie mereka. Dan emang serem banget sih ini ngelihatnya ya. Aduh. Kalau menurut data dari Departemen Kesehatan Pennsylvania, di situ disebut kalau di tahun 2021 aja ada 5.326 orang yang meninggal karena overdosis. Dan 1.274 diantaranya ada di Philadelphia. Seperempatnya sendiri tuh berarti dari Philadelphia. Gila. Dan dari data ini jadi makin menguatkan ya. Jadi makin gak heran kita kalau Philadelphia ini sekarang jadi kota zombie. Karena pemakainya ya segitu banyaknya. Ditambah lagi, kalau menurut Drugs Enforcement Administration atau DEA, disebut kebanyakan korban overdosis karena obat-obatan di Philadelphia ini adalah orang Hispanik dan kulit hitam. Dan ini sebenarnya selaras sih sama mayoritas penduduk di sana yang kebanyakan emang orang Hispanik. Terutama di bagian baratnya. Atau buat lebih detailnya kita bisa lihat di hasil surveinya citydata.com. Di sini disebut dari total populasi di West Kensington di bagian baratnya Philadelphia di tahun 2019, 53,6%-nya tuh Hispanik, 18,7%-nya kulit putih, 12,7%-nya kulit hitam, dan sisanya baru ras-ras lainnya. Makanya jadinya wajar ya kalau Hispanik yang paling banyak OD di sana. Karena mayoritas kan ternyata mereka di Kensington. Mayoritas di wilayah utama pengguna obat-obatan. Emang ini bisa jadi banyak obat-obatan gini nih awalnya gimana?
Oke, pertama kita harus tahu dulu kalau Philadelphia, terutama wilayah Kensington Avenue, ini nih udah dari lama emang dikenal sebagai kawasan yang banyak tunawismanya. Banyak orang-orang yang nggak punya tempat tinggal dan hidup di jalanan. Bahkan, kalau menurut Drexel University Urban Health Collaborative, disebut kalau tingkat kemiskinan di Kensington itu mencapai 44,7% di tahun 2012 sampai 2016. Ini kan berarti hampir setengahnya ya masyarakat miskin di sana. Gila. Dan itu baru tingkat kemiskinan di Kensington. Buat di Philadelphia-nya, buat di kotanya sendiri, tingkat kemiskinannya tuh mencapai 25,9% di rentang tahun yang sama. Di antara 2012 sampai 2016 tadi. Dan akhirnya situasi ini ngejadiin Philadelphia sebagai kota besar paling miskin di Amerika Serikat. Kenapa bisa semiskin itu? Ini semua karena sejarah panjang peredaran obat-obatan terlarang di sana. Sekalian kita bahas sejarah kotanya deh ini ya. Jadi sejak dulu, beberapa kawasan di Philadelphia ini emang udah jadi wilayah konsentrasi buat tempat tinggal orang-orang Hispanik dan kulit hitam. Karena harga tempat tinggal di sana tuh tergolong murah waktu itu. Akhirnya mereka semua pada pindah ke sana dengan harapan bisa bertahan hidup dengan kebutuhan yang selalu tercukupi. Karena murah kan biaya hidup di sana. Terutama di wilayah pinggiran kotanya. Tapi kenyataannya hidup di sana ternyata nggak segampang itu. Menurut Collaborative History, di tahun 1960-an, efek Perang Dunia II tuh ternyata masih kerasa banget di Amerika Serikat. Khususnya di Philadelphia. Banyak banget orang yang jatuh miskin pasca perang dengan berbagai alasan. Dan kondisi ini jadi bikin banyak orang kulit putih yang sebelumnya tinggal di tengah kota, mereka mutusin buat pindah ke pinggiran-pinggiran kota. Nyesuaiin sama kondisi ekonomi mereka yang lagi drop waktu itu. Nah, dengan yang kulit putih pada pindah ke pinggiran, Hispanik sama kulit hitam yang udah lebih dulu ada di sana, akhirnya jadi agak kegeser nih. Kan mereka udah di sana duluan, kenapa bisa kegeser? Ini karena orang-orang kulit putih pada dapat jaminan pinjaman dari negara buat hidup. Sedangkan yang kulit hitam sama Hispanik, mereka nggak dapat jaminan pinjaman ini. Dan akhirnya gara-gara ini, harga tempat tinggal yang meningkat di pinggiran setelah datangnya orang-orang kulit putih, itu tuh bisa dipenuhi sama orang-orang kulit putih yang datang. Karena mereka bisa dapat pinjaman tadi. Mereka bisa dapat duit tadi. Sedangkan yang Hispanik sama kulit hitam, mereka nggak bisa. Ya udah, kegeser lah akhirnya dua ini sama orang-orang kulit putih. Dan akibat ini akhirnya muncullah pengelompokan golongan di pinggiran Philadelphia. Yang kulit putih bergaulnya cuma mau sama kulit putih juga. Mereka nggak mau tuh ada orang Hispanik atau kulit hitam di lingkungan mereka. Dan ya akhirnya dua ini jadi tinggal di kawasan lain yang lebih kumuh. Jadi walaupun mereka mampu bayar tempat tinggalnya, tetap nggak bisa tuh mereka tinggal di kawasan kulit putih karena ditolak sama masyarakat sana. The Great Depression and both World Wars shook the foundation enough to start the decline of jobs in Philadelphia, draining the area of paying jobs that could sustain an individual or family. Nah, kalau menurut sejarawan sosial Eric Schneider, di tahun-tahun itulah peredaran heroin tuh jadi meluas banget di kalangan kulit hitam dan Hispanik di Amerika. Belum lagi waktu itu diskriminasi rasial di sana tuh jauh lebih parah daripada sekarang kan. Orang-orang non kulit putih waktu itu tuh punya kesempatan yang lebih sedikit buat nyari kerja atau dapat pendidikan tinggi. Ditambah diskriminasi lain yang pasti banyak banget bentuk dan alasannya. Pada bingung mau kerja apa, akhirnya banyak dari mereka yang nyari jalan pintas dengan ngedarin obat-obatan yang harganya murah. Saking murahnya sampai bisa dibeli sama siapa aja di sana. Kebayangkan lu situasinya waktu itu, kondisi ekonomi dan sosial lagi sulit, tiba-tiba muncul obat-obatan terlarang yang harganya murah. Ya dicobalah sama orang-orang yang ngerasa butuh pelarian murah. Dan parahnya lagi waktu itu, pemerintah Amerika sendiri mereka ini juga nggak terlalu mikirin soal perdagangan obat-obatan ini. Mereka ngerasa ada yang lebih penting buat diurus kali ya waktu itu. Dan ya makanya akhirnya gara-gara ini, di tahun 1969 aja, ada sekitar 10.000 pecandu obat-obatan terlarang di Philadelphia. Jadi ya itulah awalnya kenapa persebaran obat-obatan terlarang di Philadelphia tuh bisa sampai segila ini. Karena di tahun 1960-an nggak ada tindakan dari pemerintah buat nurunin tingkat kecanduan yang terus naik di sana. Akhirnya jadi makin mengakar tuh budaya ngobatnya. Dan ini terus terjadi sampai sekarang.
Sampai dikenal sebagai kota zombie, saking banyaknya pemakai yang berkeliaran di sana. A divide that is racially imbalanced towards Black and Latino communities. Philadelphia has become a city that celebrates its white-collar appearance while shuffling away the poverty-stricken portions that they created. Terus, kondisi di Philadelphia ini jadi makin parah dengan banyaknya tunawisma di sana. Kalau menurut Office of Homeless Service City of Philadelphia, disebut sekitar 5.700 orang di sana tuh dianggap sebagai tunawisma di tahun 2021. Dan para tunawisma ini buat ngatasin masalah di hidupnya atau buat healingnya, kebanyakan mereka tuh dengan cara make obat-obatan terlarang. Ya kalau yang punya duit, mungkin mereka bisa liburan atau minimal nongkrong di coffee shop lah. Nah, kalau tunawisma, opsi hiburan yang terjangkau sama mereka tuh cuma obat-obatan. Nyoba sekali dua kali, lama-lama ketagihan, jadilah mereka pecandu yang nggak bisa lepas. Akhirnya duit para tunawisma ini yang basicnya emang udah terbatas banget, itu malah dipakainya buat narkopski mania. Ya udah, makin susah lah hidupnya. Makanya dari itu, wahai investor-investorku, jauhilah segala macam jenis obat-obatan terlarang. Idi, masuk sponsor BNN ini harusnya di sini ya. Sayang banget nih. Dan terus kondisi di sana juga sempat makin parah waktu zaman pandemi kemarin. Kenapa makin parah? Kalau menurut Washington Examiner, sejak pandemi COVID muncul di Amerika, jumlah orang yang naik kereta bawah tanah tuh jadi berkurang. Dan gara-gara itu, jumlah tunawisma yang tidur di stasiun-stasiun bawah tanah Philadelphia jadi makin banyak. Bahkan nih, banyak dari mereka yang sampai ngediriin tenda di stasiun sebagai tempat tinggal. Iya, udah mulai semi permanen tinggal di stasiunnya mereka. Dan akhirnya gara-gara ini, orang-orang Philadelphia tuh sempat takut buat naik kereta bawah tanah. Ya lu bayangin aja, udah kan gak nyaman banyak tunawismanya sekarang. Diperparah lagi sama kondisi tunawismanya, yang bisa sewaktu-waktu berubah jadi zombie. Jadi ya mending ambil opsi transportasi lain yang lebih mahal, tapi keselamatan terjamin lah. Tapi jadi beneran kebayang gue anjir zaman pandemi di sana. Jalanan pada sepi kan. Sekalinya ke stasiun bawah tanah, itu isinya zombie sama tenda-tenda mereka yang acak-acakan. Serem banget, jir. Oh iya, gue jadi keinget temen gue nih kemarin nih. Dia tuh abis dari Amerika ke 3 kota. New York, LA, sama Seattle kalau nggak salah. Dan dia cerita, di LA tuh katanya sekarang tunawismanya, gembelnya itu udah makin banyak banget. Dan dia nyuruh gue ngebahas itu sih. Kalau menurut lu gimana? Bahas kah atau nggak usah? Silakan komen. Nah sebenarnya pemerintah sana sekarang tuh udah mulai nyari solusi buat ngurangin jumlah tunawisma dan pecandu obat-obatan di Philadelphia. Jadi pemerintah mulai ngebikin lembaga-lembaga sosial yang bakal ngebantu dua-duanya. Ngebantu pecandu iya, ngebantu tunawisma juga iya. Dan yang tunawismanya nih dibantu supaya mereka bisa punya tempat tinggal sementara. Biar mereka nggak tinggal di jalan atau di stasiun lagi. Selesai dong masalahnya kalau gitu. Sayangnya masalahnya tetap ada. Karena ternyata walaupun udah ada lembaga-lembaga sosial segala macam, tapi ternyata kesadaran masyarakatnya masih kurang. Masih banyak dari mereka yang malah nggak mau dibantu. Jadinya ya di jalanan masih banyak tuh zombie-zombie yang bisa dilihat dan ditemuin. Dan masalah makin numpuk karena pengedarnya juga masih banyak. Ditambah lagi dengan tren obat-obatannya yang beda-beda tiap beberapa tahun. Jadi kadang jenis A udah bisa ditekan peredarannya, tiba-tiba naik yang jenis B. Tapi ya apapun itu jenisnya, yang jelas semuanya nih berbahaya. Masih belum mau masuk apa nih BNN nih. Jadi ya itu alasannya kenapa zombie di Philadelphia masih ada sampai sekarang. Karena upaya penanggulangannya nggak dibarengin sama kesadaran orang-orang yang harusnya dibantu. Tapi kalau menurut lu sendiri gimana? Apakah situasi zombie di Philadelphia ini bakal terus bertahan lama? Atau lu yakin dalam waktu dekat ini akan berakhir? Silakan komen. Despite the fact that drug addiction causes physical and chronic changes in the brain, there is good news. The brain can be rewired back to normal. Oke, sekian review kali ini tentang kota zombie Philadelphia. Ini cukup serem sih yang ngelihat situasi di sana ya. Kalau lu mau revisi kali gue udah salah, atau lu mau nanya, atau lu mau nambahin yang gak ada di video, bisa lu tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.